masalah ini perlu adanya kolaborasi Pentahelix, ABGCM, akademisi, bisnis, government, media, dan community, supaya dampak pandemik ini, khususnya di bidang bisnis dan ekonomi ini segera selesai atau ditanggulangi. Beliau sampaikan juga sejauh ini beliau sudah melakukan strategi-strategi mulai dari pengurangan biaya overhead cost, kemudian juga efisiensi marketing cost, kemudian mengkonversi, melakukan restrukturisasi dari biaya-biaya biaya tetap menjadi base-nya adalah biaya variabel, dan juga tentunya mengurangi barang modal. Di samping menurut beliau ada yang sudah menerapkan mau tidak mau mem-PHK karyawan. Demikian pemaparan dari Pak Herman Mohtar. Baik rekan sekalian, di sini ada sekitar 100 lebih partisipan yang sudah bergabung dengan kita. Kami membuka sesi tanya jawab yang bisa disampaikan nanti kepada siapa. Untuk yang pertama kami buka dulu 3 penanya. Mungkin operator barangkali mohon dibantu saya. Ada pertanyaan? Pak Yudi Permana. Oke, Pak Yudi Permana. Enggak. Halo? Pak Yudi? Skip dulu, Pak. Skip dulu. Oke. Itunya belum di audionya belum di on kan itu kelihatannya. Ya. Maaf Pak, di skip dulu aja yang lain Pak. Oh, di skip dulu. Oke, ada yang lain? Baik, saya Pak Didi. Oh, siap. Pak Suparjiman, mangga. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya kepada Pak Sesmen UKM tadi ya Pak ya. Saya pertama ingin klarifikasi aja. Apakah kebijakan-kebijakan Presiden khususnya tentang UMKM ini juga berlaku khususnya untuk UKM-UKM binaan dari BUMN? Karena yang saat ini yang berjalan di BUMN itu, ini sampai sekarang ini masih berlaku seperti biasa, dalam arti bahwa UKM yang meminjam juga tetap membayar, nggak ada penundaan, kan dalam kebijakan kan ada penundaan 1 tahun atau berapa gitu ya. Nah itu sampai sekarang itu masih tetap minjam juga bayarnya masih tetap rutin. Belum ada kebijakan dari BUMN ini untuk ada rescheduling pembayaran. Itu termasuk juga mungkin ya khususnya ini uang diberikan tapi bulan berikutnya atau misalnya Mei nanti bayarnya Juli itu juga langsung bayar misalnya baru gitu loh ya. Nah, ini biaya administrasinya juga tetap tidak ada misalnya perilaku khusus masa COVID ini. Kemudian juga bahkan pembinaan itu kan tidak ada, dalam arti pembinaan itu baik pelatihan, pameran dan sebagainya itu semasa ini yang notabene schedule yang sudah dibuatkan oleh BUMN itu kan tidak diperlakukan, nggak bisa dijalankan. Apakah ini sebetulnya kan biaya pembinaan itu bisa juga untuk menutupin biaya jasa administrasi tadi. Kalau memang Pak Suparjiman, ya itu aja intinya. Oke. Ya, makasih. Baik, selanjutnya tadi ke Pak Sesmen, selanjutnya belum saya lihat ini. Atau mangga silakan Pak Sesmen untuk dijawab terlebih dahulu.
sambil menunggu yang lain. Terima kasih. Cuman saya butuh klarifikasi apa yang maksud Bapak BUMN itu? Jadi Om Jiman? KUKM Om Jim? ini kan beberapa PKBL mungkin. PKBL ya Om Jim? ya Bukan, PKBL bukan. Ya. itu Bukan. kan Baik. Saya buat ini aja pembatasan. Ya. Mohon maaf dengan segala kerendahan hati. Saya memang saat ini juga komisaris utama di PNM. Ya. Penanaman Madani. Madani ya, Nasional Madani ya. Ya. Perusahaan Nasional Madani, pembiayaan Nasional Madani sampai lupa. Jadi begini, itu BUMN. Ya. Jadi memang betul, jadi sampai minggu kemarin kita PNM masih berjalan sebagaimana biasa, tetapi tetap misalnya ada beberapa kasus yang masuk ke WA saya dan saya kirimkan ke direksi, dan waktu hari itu juga direksi menindaklanjuti untuk melakukan eksekusi penangguhan pembayaran begitu. Masih kasus per kasus. Dalam rapat kemarin saya buka-bukaan sajalah. Jadi dalam rapat 27 kemarin, tanggal 27, dengan direksi dan semua komisaris, jujur saja ini memang berat, ya. Tetapi kalau kaitannya dengan masalah kebijakan secara nasional, saya perlu jelaskan bahwa itu memang belum apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu kan didukung oleh berbagai regulasi-regulasi. Jangan sampai menjadi masalah secara hukum begitu. Jadi ada beberapa regulasi, diantaranya ya saya terus terang saja, hari Rabu kemarin kita kan baru ratas dengan Presiden untuk finalisasi program yang tadi disebut oleh Bapak, penangguhan pembayaran, relaksasi bunga, dan lain sebagainya. Itu baru ratas kemarin, karena kemarin perlu ada rekonsiliasi data juga. Dan ditemukan, saya katakan tadi, 63 rekening yang sudah diidentifikasi untuk mendapatkan berbagai layanan stimulus, relaksasi, ataupun yang lainnya. Itu memang sampai bulan April kemarin masih berjalan, karena tadi belum ada regulasi yang bisa dipakai pada waktu-waktu kemarin. Tetapi tadi beberapa pengecualian saya katakan untuk kasus BUMN PNM yang dimaksud, yang saya tahu, itu tetap ada perhatian bagi kelompok-kelompok yang memang, atau orang-orang yang memang terkena dampak dan tidak mampu membayar. Jujur secara pribadi saya katakan saya menerima informasi dari Ambon, dari Cianjur, dari Gresik begitu, yang saya langsung sampaikan ke direksi, pada hari itu juga sudah ada solusi. Itu satu. Kemudian kedua, benar, jadi di dalam Mekar, terutama di program PNM itu Mekar, itu ada program namanya PKU. Jadi para nasabah itu mendapatkan layanan pelatihan. Nah, kemarin memang dengan kondisi social distancing ini tidak memungkinkan program pelatihan itu dilakukan. Dan saat ini tentu ini akan menjadi kalkulasi tersendiri, Pak. Dan hari ini Kementerian Koperasi baru launching tentang pelatihan berbasis e-learning, dan itu gratis. Ini juga kita akan gunakan untuk Mekar juga, untuk Mekar. Jadi seperti itu, Pak. Kita memahami memang semuanya serba mendadak, semuanya harus diselesaikan sedalam waktu yang relatif singkat. Tapi saya kadang-kadang juga waktu setiap pulang ke Bandung, minggu kemarin pulang ke Bandung, ada seorang teman yang biasanya buat kaos, dia buat WA ke saya, asik katanya, semoga corona lama katanya. Karena bisnisnya saat ini kaos itu berubah menjadi bisnis masker. Jadi dalam waktu 2 minggu saya dapat 2 miliar katanya begitu. Wah, saya katakan awas, hati-hati begitu ngomongnya begitu, karena orang juga banyak repot. Hari kemarin, hari Selasa saya ke sana, ke mana? Ke Ciwidey, ke Itipak. Karena sudah ada janji sudah sejak lama saya ke sana. Ini juga menarik. Untuk permintaan pertanian yang sehari katanya 1 truk, saat ini menjadi 3 truk begitu. Jadi memang ada beberapa jenis bisnis yang mengalami
kenaikan sebagaimana tadi paparan dari rekan-rekan. Kemudian ada satu hal juga yang improvisasinya kita apresiasi, Pak Herman beberapa kota diantaranya memindahkan fungsi hotel menjadi tempat isolasi mandiri begitu. Itu juga laku keras begitu, Pak. Jadi ya jangan berubah jadi rumah sakit. Tadi kan di gambarnya teman kita penyaji bahwa bisnis yang menjanjikan adalah bisnis rumah sakit. Tapi saya sih tidak merekomendasi semua hotel jadi rumah sakit juga begitu. Walaupun hotel di depan rumah dinas saya di Jakarta ini jadi rumah sakit juga begitu di Geraha Cempaka. Jadi saya kira memang dituntut kreativitas untuk keluar dari persoalan-persoalan itu. Allah selalu memberi jalan di tengah penderitaan, banyak juga hikmah-hikmah. Saya jujur saja katakan, saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi pada saat buka Muslimbang, bahwa persoalan yang dihadapi oleh kita juga dihadapi oleh 213 negara di dunia. Tidak ada suatu negara pun yang bisa mengatasi hanya oleh pemerintah. Apalagi pemerintah saat ini tadi Pak, kita saja minta data sekarang ke kabupaten kota, banyak juga yang menggerutu di daerah-daerah itu. Karena menganggap kementerian ini bukan lagi bosnya daripada teman-teman dinas. Jadi dengan otonomi daerah juga membuat ada kesulitan di birokrasi. Saya terus terang saja karena background saya akademisi bukan birokrasi begitu. Jadi memang saya katakan persoalan-persoalan banyak seperti contoh saat ini LPDB kita siapkan dana sekitar 2 triliun asalnya kita sepakati. Tetapi dalam waktu belakangan ini permintaan terhadap dana likuiditas koperasi itu menggelembung, maka kita taikkan 3,3 triliun. Itu cukup belum. Outstanding kita itu puluhan kali lipat jumlah itu. Dan saya kira kalau pemerintah mengatasi itu semua, walaupun sudah menyiapkan dana pemulihan ekonomi 150 triliun saat ini dari total 400 triliun untuk COVID ini, saya kira tidak bisa mencukupi semua kebutuhan. Jadi apa yang saya sampaikan Pak Herman benar, jadi perlu ada sinergi semua pihak, kabupaten, kemudian provinsi, dunia usaha. Tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa dukungan stimulus segala macam itu nanti akan diprioritaskan kepada perusahaan-perusahaan Pak Herman yang tidak mem-PHK-kan pegawainya. Jadi memang tidak ada yang diuntungkan, walaupun tadi ada yang teriak-teriak gembira karena mendapatkan juga kejutan-kejutan, tapi sebetulnya sebagian besar kita semua menderita, termasuk pemerintah. Jadi saya kira jangan juga menganggap dengan komisi utama dan sesmen kemudian gaji saya besar, enggak, THR ditutup, nggak bisa diterima juga. Jadi sama penghasilan. Saya juga selaku dosen saat ini perguruan tinggi, lembaga pendidikan juga mengalami, terutama swasta, mengalami masalah yang tidak mudah. Jadi saya kira semuanya serba kita hadapi bersama-sama, dan pasti ada hikmahnya. Hikmah yang saya rasakan, saya tadi lihat di daftar ada Bu Kenny itu. Kita dulu kalau ada seminar itu harus nyiapkan konsumsi, spanduk, segala macam. Hikmah daripada ini saat ini seminar bisa gratisan seperti ini. Tapi kan secara esensial kita bisa mendukung pesawat. Dan saya kira kalau saya berpikir bahwa pastilah kita bila menikmati hikmahnya, rasa syukur akan. Tapi sebagai sebuah kebijakan ini memang jujur saja kita memiliki masa-masa dulu kita tahu BLBI ekses daripada persoalan krisis ekonomi 99 sampai saat ini juga belum tuntas benar. Tahun 2008-2009, urusan Bank Senturi juga berkepanjangan. Jadi itu yang juga harus dipersiapkan, jangan sampai nanti persoalan yang lebih berat dari 99-2009 ini akan teralami ekses-eksesnya pada tahun-tahun yang akan datang. Tadi tentang masalah korupsi. Saya tahu tidak semua permasalahan yang sampai kepada pengadilan itu tidak selamanya berkaitan dengan moral hajat. Banyak juga yang sebetulnya masalah administrasi juga. Ini yang kita hadapi saat ini, kehati-hatian ini penting begitu. Walaupun memang dirasakan penumpang gelap juga sudah mulai muncul juga. Nah ini yang saya kira juga harus kita hadapi di tengah persoalan-persoalan seperti ini. Kadang-kala juga ada yang memang mau mudahnya saja mengambil keuntungan dari kesulitan yang kita hadapi. Terima kasih atas silaturahimnya. Mohon maaf, saya ada pertemuan yang lain, Pak Herman.
Insya Allah Oke. malam ini saya Ya. pulang ke Bandung. Wilujeng, Prof. Di sana. Boleh. Bu Like kapan ke Jakarta lagi? Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Pak Prof. wabarakatuh. Tadi saya ngelihat ada yang resen ya, Ferawati ya. Pak Abdul Holik atau Pak Ferawati ya? Bu Vera ada itu? Mana Bu Vera? Itu SEAK. Silahkan Bu Vera. Silakan pertanyaan atau barangkali juga saya ngelihat chat, siapa tahu ada yang memberikan Ade. usulan kepada Ade. ke Pak Herman. Boleh Pak Dik-Dik? Ya, gimana Bu? Boleh ngasih ikut ini urun rembuk? Oh iya, sebentar dulu Bu. Ini Bu. Ya, nanti. Pak Abdul Holik dulu deh, Pak Abdul Holik dulu. Sebentar. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan beberapa hal Dari tadi mana, pada Pak? Pak. Dari mana ini Pak Pauling? Holik dari mana? Saya dosen, Pak, tapi kebetulan sudah berhenti. Maksudnya lagi nyari home base yang baru sebenarnya. Dosen mana, Pak? Tadinya di Bandung, Pak. Ini Pak mau bertanya, tadi kan sempat disinggung tentang beberapa bisnis atau unit usaha yang terdampak dan masuk dalam kategori ada yang tadi resikonya sangat besar, kemudian ada yang diuntungkan seperti itu. Tapi secara umum kalau kita melihat itu kan ada yang katakanlah ada beberapa bisnis itu yang memiliki keterkaitan yang sangat dekat. Misalkan kalau tadi yang diuntungkan seperti bisnis di bidang kesehatan, rumah sakit atau obat-obatan. Tetapi jika misalkan jalur transportasi, penyaluran dari alat-alat kesehatan, kemudian distribusi dari obat-obatan itu terganggu, itu juga akan membuat keadaan jadi lebih buruk. Nah, itu kira-kira menurut pandangan tadi Pak Saiful dengan Ibu Tete seperti apa? Karena ternyata juga dampaknya bukan hanya tadi yang ada yang kuning, ada yang hijau, yang bisnis pendidikan Pak. Mohon maaf ya, saya katakan ada beberapa lembaga pendidikan yang memang terkena dampaknya, terutama PTS-PTS yang kecil-kecil. Mereka itu kan menjalankan usaha, mohon maaf, agak ini bahasanya. Ada beberapa lembaga pendidikan yang itu kan tahun ini kan bulan Mei, Juni itu kan bisa menerima mahasiswa baru mereka itu. Tetapi karena dengan adanya masalah COVID-19 ini, mereka akhirnya terganggu. Dan itu juga akan berdampak terhadap para dosennya, kemudian para pekerja di lembaga pendidikan tersebut. Oke, pertanyaannya Pak Abdul Holik. Pertanyaannya, apa kira-kira kiat-kiat dari Pak Saiful Rahman dan Pak Ibu Tetet itu terkait masalah seperti itu? Terima kasih. Oke. Baik. Sementara masih menunggu, silahkan Pak Saiful, Bu Tetet, mungkin nanti Bu Sofi, saya kasih kesempatan. Ya. Saya dulu barangkali Pak Ade ya. Silakan Pak Saiful. Ya. Terima kasih. Jadi saya akan komen ke Pak Herman dan ke Pak Abdul Holik. Jadi Pak Herman betul, ini urusannya itu ada di mikro ya perusahaan, ada di makro urusan ekonomi seperti itu. Kalau pandangan saya, industri perhotelan dan restoran itu sepanjang PSBB itu tidak dilepas ya atau lockdown atau karantina wilayah, memang sulit untuk berkembang dari segi sales seperti itu. Jadi tadi dikatakan okupansi levelnya udah sampai 3,5% ya Pak Herman ya. Nah berarti yang penting adalah bagaimana upaya kita agar PSBB-nya cepat lepas. Kan syaratnya 2. Jadi yang saya tahu ya, tolong koreksi kalau saya keliru, kurva yang terkena positif itu menjadi landai dan menurun. Ya, itu satu syarat PSBB dilepas. Yang kedua adalah tingkat penularannya itu pakai formula RT kata epidemiologi ya, itu di bawah 1. Artinya satu orang yang terkena tidak bisa lagi menularkan kepada yang lain seperti itu. Nah untuk yang kedua ini berarti tes massal itu menjadi sangat penting dilakukan seperti itu. Rasanya di Kota Bandung paling tidak kalau secara konkret Pemkot Bandung itu sudah kerjasama dengan
berbagai rumah sakit juga dengan ITB dan Unpad paling tidak untuk membuat kemampuan melakukan tes massal ini PCR ya itu menjadi lebih massal seperti itu. Nah sehingga kalau PSBB-nya nggak dilepas ya sulit. Nah sekarang secara mikro tadi betul ya Pak Herman lebih tahu dari saya tentang bagaimana menyiasati mengenai costingnya, merubah fix menjadi variabel, kemudian ada relaksasi dalam biaya moda dan sebagainya. Tapi bagi saya, efisiensi itu ada batasnya. Itu hanya untuk bertahan. Mau tidak mau tetap harus sales. Jadi harus naik seperti itu. Nah, untuk sales ini, saya mengutip ungkapan Pak Sekretaris Kementerian tadi, kreativitas tadi. Nah, cuman saya kan nggak bisa sok jago untuk mengatakan industri hotel dan restoran harus kreatif seperti itu. Nah, paling enggak saya juga jadi bertanya balik nih, karena ini sharing session ya. Seperti yang saya tahu misalnya begini, bisnis airport ya, BUBU, Badan Usaha Bandar Udara ya, Angkasa Pura I, Angkasa Pura II seperti itu kan airport yang sehat itu struktur revenue-nya itu kalau dikatakan non aero-nya itu harus lebih dominan. Artinya paling tidak yang aero revenue-nya itu 60%, non aero revenue-nya 40%, seperti itu. Dan kemudian dia harus shifting terus sampai yang non aero revenue-nya itu lebih besar daripada yang aero revenue. Karena pada hakikatnya airport itu bukan bisnis penerbangan, tapi dia bisnis pengembangan kawasan, infrastruktur. Makanya BEP-nya juga panjang, sehingga sangat kecil kemungkinan private itu masuk investasi di situ. Itu harus negara yang investasi. Nah, kalau di hotel, shifting revenue stream-nya itu seberapa jauh bisa dilakukan ya Pak Herman ya? Seperti itu. Misalnya kalau hotel itu kan ada restorannya. Nah, restorannya itu kan bisa bertahan dengan mengkonversi dari dine-in mengenai ke delivery seperti itu. Nah, itu seberapa jauh revenue stream itu bisa dilakukan. Itu juga saya pengen tahu untuk hotel seperti itu. Jadi bagi saya sales itu tetap penting. Nah, itu butuh PSBB dilepas seperti itu. Nah, secara makro ini kan IC ya, saya akuntan sebetulnya. Walaupun saya sarjana ekonomi, saya juga pengen belajar dari teman-teman yang hadir di sini, banyak ekonom ya. Yang saya tahu di masa wabah juga sama seperti krisis finansial atau perang seperti itu, yang bisa membangkitkan ekonomi ya governmental expenditure seperti itu. Ya. Nah, sehingga seberapa jauh itu bisa kita lakukan, ya. Kan sekarang kan prioritasnya adalah darurat kesehatan, kemudian social safety net, baru kemudian stimulus seperti itu. Berarti persoalannya tadi ingin membangkitkan kembali hotel dan restoran, itu berarti berkaitan dengan stimulus ekonomi seperti itu. Barangkali saya juga ingin memperoleh pendapat, insight dari teman-teman di sini, bagaimana stimulus ekonomi itu efektif untuk membangkitkan ekonomi Kota Bandung atau Jawa Barat minimal seperti itu. Nah, yang saya juga sepakati adalah betul tidak bisa diserahkan kepada pemerintah dalam situasi seperti ini. Solidaritas sosial itu menjadi penting. Kita lihat juga APD kan banyak disuplai oleh masyarakat seperti itu. Nah, sekarang sejauh mana efektivitas dari social power ini ya dalam memberikan stimulus ekonomi pada masa akhir wabah dan masa awal recovery ekonomi. Oke, itu untuk Pak Herman, komentar saya. Untuk Pak Abdul Khalik, soal distribusi APD, ya yang saya tahu ya, ahli logistik di dunia itu pasti tidak akan keberatan kalau Indonesia merupakan negara dengan kompleksitas logistik tertinggi seperti itu. Kita tahu kan urusan distribusi pupuk subsidi misalnya, kemudian BBM subsidi seperti itu. Sehingga urusan distribusi ini juga mudah-mudahan bisa memberikan insight setelah wabah bagaimana kemampuan kita melakukan distribusi menjadi lebih baik. Nah, urusan PTS, saya terus terang pernah jadi wakil dekan di sebuah PTS ya, kira-kira 15 tahun lalu seperti itu. Dan saya pikir bisnis pendidikan
ya, itu kaitannya kuat dengan branding strategi. Artinya dia kalau brandnya sudah bagus, maka orang akan daftar otomatis ke sana. Nah, sehingga bagi saya, mohon maaf dengan keterbatasan pengalaman saya di PTS, ya, mumpung lagi wabah COVID seperti ini dan teknologi ICT itu murah untuk kita gunakan, maka PTS bisa melakukan branding, ya, sehingga dia dikenal oleh masyarakat dan insya Allah menjadi alternatif utama atau alternatif setelah utama untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sana, seperti itu. Jadi kira-kira investasi branding strategi dulu saat ini, baru kemudian nanti didapat hasilnya setelah wabah berakhir. Yang jelas perlu dicatat juga bahwa PTN pun memiliki persoalan yang kurang lebih sama seperti itu. Walaupun tentu lebih lebih beruntung karena memperoleh dana dari APBN. Demikian Pak Ade dari saya. Terima kasih. Bu Tetet mungkin ada komentar, jawaban? Boleh, Pak Dik? Oh, dari Pak Herman dulu. Boleh. Mau komentar dulu? Balik dulu, mangga silakan. Ya, jadi terima kasih Pak Saiful. Yang pertama, kita pasti tahu semua bahwa tutupnya hotel dan restoran itu kena pengaruh pada lockdown yang ada di Indonesia ini. Jadi apalagi nanti lockdown itu akan terjadi lagi di semua kabupaten kota se-Jawa Barat, ya itu. Nah, yang kedua kita pun juga belum tahu sampai kapan ini nih, ya COVID ini akan berlalu, kan? Jadi selama itu akan terjadi penutupan di hotel dan restoran, itu sudah pasti itu, ya. Kemudian tadi disebutkan juga dari awal kita pun sudah katakan, saya juga pernah sampaikan kepada Pak Sekda bahwa yang paling penting kita tuh memutus mata rantainya dulu. Ya, yang OPD ini harus dikejar. Ya. Kita susah karena kekurangan peralatan, kita yang OPD pun juga mau datang ke situ mau minta dites itu juga nggak ada alatnya, ya. Itu. Nah, berikutnya tadi masalah efisiensi untuk harus melakukan bertahan, ya, itu juga tidak bisa maksimal. Tentu ini harus ada kreativitas. Itulah yang saya katakan ini kreativitas yang dilakukan oleh kawan-kawan di hotel dan restoran. Ada yang memanfaatkan bekerja sama dengan tempat untuk penampungan sementara para dokter dan perawat yang sukarelawan daripada kemanusiaan yang kita sebut itu, ya. Nah, mereka memanfaatkan itu juga. Kemudian juga dari pihak restoran pun juga memanfaatkan delivery online gitu ya. Ini sudah mereka lakukan merupakan bentuk daripada kreativitas pada mereka. Nah, kemudian kita bicara stimulus ekonomi. Inilah yang saya katakan, ini kan persoalan. Kita pengen recovery ini segera. Saya secara pribadi saya menginginkan, kenapa? Saya katakan tim ini harus segera dibentuk. Kita sudah bisa merancang. Tapi kita juga tidak bisa merancang program itu kalau kita belum tahu sampai berakhirnya COVID ini sampai kapan, bulan apa, ya kan? Nah, tetapi ini harus kita bicarakan secara bersama-sama. Contoh-contoh, ya ini kan harus segera ini, ya stimulus untuk bayar pajak, PLN ini nggak bisa mundur-mundur, bank juga dan sebagainya kan? Nah itu. Nah ini maksud saya sama-sama dari tim ini kita mengadakan penekanan pada gubernur, pada pemerintah pusat agar supaya kita duduk bersama dengan OJK, dengan BI, ya, dengan BPJS dan sebagainya. Jadi itu. Kalau mengenai sedikit tadi Pak Holik ya, saya kira kalau di kita ini karena kita terlambat tahunya COVID. Di luar negeri itu mereka udah November udah berjangkit mewabah COVID, kita baru mulai Maret baru ngeh. Ya, padahal di Indonesia itu pada bulan Desember itu sudah mulai pemesanan APD dari luar negeri. Itu. Ya, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Herman. Dari Bu Tetet ada jawaban, Bu? Silakan. Oke, mungkin ada yang lain, ada yang bertanya kembali. Silakan. Ya, saya Pak Didik, Ade Pak Didik. Oh, ya. Ada, silakan. Silakan Bu Tetet. Pak Didik nanti Ade. Saya sedikit menambahkan karena tadi beberapa sudah disampaikan oleh Pak Saiful dengan Pak Herman Muhtar mengenai pertanyaan Pak Holik mengenai pendidikan ya. Jadi pertama saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Saiful bahwa ini saatnya pada PTS termasuk juga kami melakukan branding
dengan menciptakan kegiatan-kegiatan yang memaksimalkan memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi saya rasa ini semua orang bisa menyelenggarakan kegiatan yang sama dengan ISEI dan berbagai instansi, dan itu bisa menjadi branding. Setiap ada webinar, saya kemarin mengikuti webinar di sebuah PTS Pak di Jakarta, Pak Holik. Di awal seminarnya tuh mereka menayangkan, mempromosikan PTS-nya gitu ya. Saya rasa ini jadi satu kesempatan. Kemudian yang kedua, permasalahan itu menjadi besar juga bagi kita, bagi PTN, PTS dan juga sekolah-sekolah, karena kita tidak siap dalam hal menyesuaikan diri dengan perubahan situasi yang ada sekarang, terutama di dalam dan jadi menurut saya ini memang kita sedang menjalani social cost Pak sementara. Jadi ada biaya yang harus kita korbankan untuk sementara waktu, tetapi kita berharap dengan peristiwa ini kita bisa mengambil hikmahnya, terutama sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, untuk kemudian pada masa yang akan datang menjadi kampus-kampus yang siap untuk melaksanakan pendidikan yang lebih bisa menggunakan teknologi informasi dan sistem pengajaran dan pendidikan yang lebih inovatif. Dan juga yang kedua, pada saat ini berarti kita bisa menempatkan murid atau mahasiswa atau calon-calon mahasiswa sebagai subjek. Jadi mereka dengan keadaan sekarang dan dengan menggunakan teknologi, mereka harus bisa belajar mandiri, dan itu sesuai dengan prinsip pendidikan bahwa mahasiswa dan calon mahasiswa adalah subjek. Jadi mereka juga diharapkan mampu beradaptasi dengan keadaan yang ada sehingga nanti siap memasuki perguruan tinggi. Untuk kesehatan, saya rasa permasalahan di transportasi, saya mendapatkan informasi diskusi dengan teman-teman yang berada di perusahaan yang menangani transportasi, seperti transportasi darat, Pak Oli, itu sebetulnya mereka menganggap punya peluang untuk menjadi winner juga, bukan semata loser. Jadi mereka ternyata misalnya perkapalan begitu, mereka menyewa tempat melebihi dari situasi biasanya, dan ternyata mereka mengestimasi bahwa nanti akan ada kenaikan kebutuhan logistik yang tinggi setelah berakhirnya masa COVID ini. Jadi perusahaan-perusahaan yang menangani transportasi, BUMN, kawasan berikat misalnya, justru mengalami over permintaan Pak dalam hal logistik, terutama perkapalan gitu. Jadi mungkin yang paling parah adalah transportasi udara ya, tapi perkapalan rupanya juga mereka sedang mengincar peluang untuk mendapatkan manfaat yang besar juga dari kondisi ini. Begitu Pak Kolik, jadi tidak seperti yang kita duga bahwa semuanya menjadi loser. Transportasi pun sebenarnya juga punya peluang untuk mendapatkan keuntungan dari peristiwa ini. Oke, terima kasih Bu Tedet. Terima kasih. Ya. Bu Sofi dulu Pak Ade ya. Bu Sofi, monggo silakan. Bu Sofi dulu sebentar Pak Ade. Ya, Assalamualaikum semuanya. Salam, apa kabar Bu Sofi? Ada Bu Tetet, Bu Punten, Bu Acu. Saya ingin menyampaikan aja Pak Dik ya mengenai ini Kang Herman, Pak Herman. Jadi selama ini kan isunya itu kalau misalkan dilihat dari ini ada PHK sama dirumahkan. Nah, sementara untuk terus juga isunya yang pembayaran THR seperti itu kan, ya. Nah, jadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang BUMN ataupun yang besar seperti Astra dan sebagainya, mereka nggak ada isu kan seperti itu. Nah, saya pikir mengapa mereka tidak ada isu? Karena mereka mengikuti yaitu Undang-Undang Nomor 13, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, Undang-Undang Nomor 13 Ketenagakerjaan itu didukung oleh PSAK 24. Nah, PSAK 24 itu mendukung apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 13, yaitu mengakru atau mencadangkan. Saya pernah punya, seperti waktu itu pernah saya sampaikan juga ke Pak Herman ya, waktu di IMA ya.
pernah punya nasabah lah, kebetulan di Bandung yang punya hotel. Nah, dia mengikuti itu bahkan udah tahun 2010 ya waktu itu ya. Nah, saya ketemu lagi, itu dia sudah apa, kan itu Undang-Undang Nomor 13 itu tahun 2003. Nah, dia tahun 2010 saya ketemu tuh, dia sudah menghimpun dana dari bertahun-tahun itu. Ya, nah, jadi saya bilang kalau misalnya itu pada saat di accrue itu, THR di accrue, nah, memang sih, apalagi kalau untuk UKM dan sebagainya, biayanya gimana ya Pak ya, accrue cadangan, biaya sehari-hari ini juga kan repot kan seperti itu. Tetapi dilihat dari seperti ini bisa jadi ada hikmahnya. Yang teman saya itu yang ya ada yang punya hotel lah yang di Bandung itu, dia mengakru, nah sehingga jadi punya dana abadi. Jadi dia sudah mengakru, kalaupun misalkan pegawai ikut harus pesangon dan sebagainya, dia sudah punya cadangan itu, dan bahkan dia masukkan juga ke DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Seperti itu mungkin. Nanti itu mungkin bukan untuk kali ini, tetapi untuk strategi ke depan, ya. Supaya nanti ya mungkin kalau misalnya yang kemarin-kemarin sudah mengikuti itu harusnya nggak ada isu lagi ya, seperti itu. Itu aja dari saya. Ya, baik. Nanti Pak Herman bisa ngundang khusus tuh Pak Mustofi, Bu Tetet sama Pak Saiful tuh ke PHRI. Boleh nambah sedikit. Sila. Bukan itu dari Pak Ade dulu. Pak Ade dulu. Silakan Pak Ade. Oh ya, monggo. Ya. Terima kasih. Pak Didik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Ade. Halo Pak Ade. Menyampaikan ini untuk para narasumber, ya, menyampaikan sedikit pertanyaan kepada narasumber. Mungkin ke Pak Herman. Saya ingin tahu Pak, apakah Bapak sebagai Ketua Perhimpunan Hotel ini ada rethinking hospitality industri, Pak. Dan apakah Bapak sudah melakukan koordinasi dengan, saya tadi Pak Sesmen tadi ya, Prof. Romli ya. Ini kan banyak pesanan, banyaknya nganggur pegawai hotel. Ya Pak ya? Betul nggak Pak Rahman? Kan banyak yang menganggur pegawai hotel. Kemudian di satu sisi ada pesanan pakaian APD yang begitu banyak, rumah sakit sampai membutuhkannya juga begitu banyak satu hari. Hanya itu kan pakaian habis pakai, satu hari aja dipakai terus pesanan bertubi-tubi. Dan ini juga ada peluang di situ Pak ya. Maksud saya, apakah tidak bisa pegawai hotel yang kasihan, yang tidak ada kerjanya ini dioptimalkan ke pakaian yang apa namanya tuh kalau gitu, industri pakaian yang mendapat pesanan APD banyak itu Pak. Apa konveksi, namanya? Pak. Konveksi lah gitu kan. Ya, tentunya ini peran Menteri UKM harus pemerintah ini bisa memfasilitasi kalau menurut hemat saya. Ya Pak ya. Terus yang kedua, apakah juga dalam situasi seperti gini, hanya restrukturisasi di bidang keuangan saja yang harus dipikirkan, Bu Tetet mungkin, dan Pak Saiful. Apakah ada cara-cara lain untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan ini? Hanya itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, silakan. Pak Didik ada. Pak Acu, apa kabar? Oh, silakan. Kabar baik. Pak Acu. Bisa Pak Didik ya, sebentar aja nih, rembuk. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didik. Di rumah Pak, work from home. Baik Pak, jadi kalau saya lihat, kalau saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Herman, bahwa ya komunikasi antara pemerintah dengan dunia usaha itu tidak berjalan ya, gitu ya. Jadi menurut saya yang harus pertama kali dilakukan adalah komunikasi ya. Jadi menurut saya komunikasi ini tidak berjalan dengan baik, sehingga kemudian informasi yang didapat juga menjadi tidak optimal, gitu ya.
Yang kedua saya kira juga sampai hari ini stimulus itu baru stimulus fiskal begitu ya. Tapi stimulus moneter itu tidak berlangsung secara optimal. Ya kalau bank-bank pemerintah saya kira ikut apa yang diarahkan oleh presiden. Tapi kalau bank swasta saya kira ya tidak ada hal yang luar biasa menurut saya perubahan iklimnya di dalam masa pandemi Covid sekarang gitu. Yang saya tahu begitu. Informasi di luar bahwa ya perbankan non pemerintah itu lebih banyak ya berperilaku bisnis seperti biasanya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga maksud saya ya tentu yang harus dilakukan permintaan Pak Herman ya itu harus ada kemudahan di segala bidang ya. Kalau saya ingin spesifik di Jawa Barat misalkan adalah ya belanja terkait dengan barang dan jasa pemerintah itu harus betul-betul terkait dengan pelaku usaha lokal gitu ya. Jadi itu. Kemudian juga kegiatan-kegiatan aktivitas pemerintah itu melibatkan juga daripada pelaku usaha lokal gitu ya. Nah, jadi ke segala bidang itu misalkan terkait perizinan harus kemudahan perizinan. Terkait dengan dinas perindustrian, perdagangan harus ada kemudahan. Dan saya kira sampai hari ini ya OPD itu belum menyusun rencana aksi begitu. Jadi pendekatannya masih pendekatan yang sangat makro gitu. Yang keempat itu Pak Dik, saya kira juga apapun kondisi ke depan itu harus terkoneksi dengan online. Kalau kita bicara data, sekarang kan data ngaco semua kan begitu. Ya, data rencana jaring pengaman sosial itu di Jawa Barat 9,42 juta, ya ternyata 1,7 juta, nggak sedikit loh 1,7 juta, itu datanya bohong, gitu ya. Nah itu kan juga, kenapa? Karena pemerintah tidak memiliki mekanisme yang efektif. Menurut saya sekarang orang semua sudah punya HP, tinggal kita bikin platformnya begitu, dan setiap orang bisa mendaftar sendiri berdasarkan persepsi dia sendiri yang kemudian nanti kita verifikasi gitu. Itu jauh lebih lebih logis begitu. Nah, jadi saya kira itu yang harus kita lakukan dalam jangka pendek. Kemudian halo? Ya. Kemudian saya kira juga yang harus dilakukan adalah ditertibkan Pak Herman terkait dengan hotel. Ini kan selama ini PHRI itu ya sebelum ada pandemi juga sudah repot ya, pajak, retribusi. Sedangkan banyak usaha yang mirip hotel dan restoran ya saya kira juga kemudian tidak terkena pajak. Nah, ini harus jangan sampai dibantu usaha-usaha seperti itu begitu ya. Yang terkoneksi dengan AIRI, yang terkoneksi dengan ini, yang tidak masuk pajaknya kepada pemerintah, yang nggak usah dibantu, saya kira gitu. Kemudian terkait dengan kredit, ya, waktu diskusi dengan Ketua Dewan Komisioner OJK terkait kredit konsumtif, ya, baik itu mobil, kendaraan dan sebagainya, itu memang tidak akan dapat insentif, gitu, tidak akan dapat kemudahan. Kenapa? Karena mereka semua punya data, begitu. Jadi kalau banyak kondisi seperti sekarang, semua kan ngaku miskin karena mau dapat uang, kan begitu. Semua ngaku sulit. Padahal di bank itu sudah ada datanya. Jadi kalau Pak Herman ngaku susah, padahal di rekeningnya itu masih ada 60 miliar standby loan kan begitu. Misalkan ini ya. Nah, itu contoh. Jadi semua data itu ada gitu ya. Nah, itu saya kira yang harus dilakukan. Saya kira gitu cukup waktunya terbatas Pak. Terima kasih. Pandangan makro dari Pak Acu. 1 menit, 2 menit dari Pak Parjiman, mangga. Ya baik, makasih. Saya cuma nambahin tadi informasi dari Bu Dindin tadi untuk THR. Ini pengalaman di kami, memang semuanya itu harus mengacu kepada Undang-Undang nomor nomor 13 itu. Memang betul bahwa contoh misalnya di kantor kami itu kalau untuk outsourcing THR itu tetap sudah disiapin. Disiapin dalam arti gini, si perusahaan tersebut untuk hitung-hitungannya itu adalah sudah serat, berarti misalnya gajinya itu 10 gitu ya, sebulannya 10 sudah ditambah setiap bulannya itu 1/12 untuk pembayaran THR, sehingga mestinya si perusahaan ini sudah mempunyai simpenan yang dari teman-teman pekerja outsourcing maupun pekerja
UKM yang bulanan ataupun ini, jadi tidak ada alasan untuk tidak membayarkan THR untuk khususnya untuk pegawai yang kecil-kecil itu, untuk outsourcing maupun untuk UKM itu. Beda kalau yang eselon 1, eselon 2, biarinlah, nggak apa-apa itu udah. Apalagi jabatan-jabatan itu sebetulnya secara undang-undang juga melanggar itu sebetulnya, karena 1 tahun itu wajib untuk THR itu dibayar gitu. Itu betul. Kemudian nambah sedikit Pak Acuk tadi masalah data. Nah ini saya pada saat di Kementerian UKM waktu ketemu di Tangga Buana itu kemarin, saya juga udah berbicara masalah data, bahwa data UKM yang ada di Indonesia itu ya termasuk Jawa Barat juga, ini sebetulnya sangat-sangat rawan untuk kebenaran. Saya ngambil data dari Kementerian UKM maupun BUMN, jumlah UKM yang ada di Indonesia ini adalah lebih dari 61 juta. Bahkan kalau kita lihat penduduk Indonesia itu hanya 260-an juta. Apa iya? Berarti kan 1/5 dari jumlah penduduk itu semuanya pengusaha. Kalau kita lihat aja, kalau kita jujur, lihat di RT masing-masing, berapa sih setiap RT atau setiap tempat itu punya pengusaha-pengusaha. Nah ini kemarin kita udah mengusulkan, maupun termasuk disertasi saya juga kebetulan, itu salah satunya adalah kita mempunyai bank data UKM itu 1 pintu. Tidak setiap BUMN, setiap kementerian, setiap ini bisa mengakses semua data, sehingga data itu mungkin bisa double-double 1 UKM diakuin oleh beberapa ini. Itu intinya Mas. Waktu ya. Makasih Mas. Ya, waktu kita sudah extend ini 15 menit dari waktu yang disediakan oleh panitia. Jadi saya mungkin tidak menyimpulkan, ini kan juga sharing-sharingnya, mudah-mudahan ini ada pertemuan lanjutan atau barangkali ada sesi khusus nanti antara praktisi dengan akademisi ya untuk menyamakan persepsi, mensinergikan langkah. Saya hanya memberikan 2 catatan aja. Yang pertama bahwa pemahaman tentang variable cost dan fixed cost ini dibutuhkan khususnya oleh para pengusaha, karena ini tentunya nanti akan diimplementasikan dalam membuat simulasi bisnis ya, untuk membuat strategi yang pas dalam menghadapi situasi COVID ini. Baik strategi yang berupa strukturisasi keuangan, ya biaya, ataupun strategi yang terkait dengan operasional dan marketing. Karena itu tadi konteks dan konsep tentang BEP, kemudian DOL ya, dan lain-lainnya turunannya tadi dari fixed and variable cost itu perlu dipahami dan bisa diimplementasikan. Kemudian yang kedua, bahwa apa yang dilakukan perusahaan adalah merupakan aspek mikro. Ini tentu harus disinkronkan dengan aspek makronya. Jadi kebijakan-kebijakan, stimulus-stimulus dari pemerintah itu perlu membarengi dengan apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh para pengusaha supaya hasilnya lebih konvergen, supaya hasilnya lebih sinergis. Karena itu tadi disampaikan juga oleh Pak Acu, perlu ada koordinasi dan komunikasi yang lebih intens antara pusat, kemudian pemerintah provinsi dan daerah ya, supaya sinerginya lebih terasa gitu. Dan apa yang disampaikan Pak Muhtar juga, Pak Herman juga tadi, bahwa kolaborasi antara ABGCM, Pentahelix, yaitu akademisi, bisnis, government, dan masyarakat, media, tentu perlu digalakan kembali dalam situasi seperti ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian, ini yang jadi catatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Prof. Ruli, kemudian Pak Saiful Rahman, Pak Herman Muhtar, Bu Tetet, serta para peserta assistant di sore ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan bekal dari apa yang sudah kita diskusikan dan sharingkan. Terima kasih, mohon maaf dari saya apabila ada kekurangan hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan. Ya, sebentar Pak. Ya. Silakan Pak Kuat, mangga ditutup. Enggak Pak, tadi cuman usul itu Pak, usul apa topik
untuk lanjutannya, saya kira menarik tadi Pak yang diungkapkan baik kesimpulan sekaligus rekomendasi. Ya. Kita bisa agendakan sebagai seri kedua diskusi berikutnya Pak. Oh siap, siap. Ada usulan-usulan tadi Pak. Gimana Ya. Pak Herman? Siap, siap. Siap, siap. Oke. Supaya lebih menukik Pak Herman ya? Ya, lebih nukik lah. Ya, siap. Oke, catat Pak. Iya, terima kasih Ini Pak. pertanyaan saya ke Pak Herman belum dijawab. Oh gitu ya. Nanti buka bersama aja Pak. Atau Zoom berdua aja lah itu mah. Kirim nomor teleponnya aja Pak. Ya. Ya. Pak Wardana, dari saya cukup sekian ya. Silakan Pak Kuat. Sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.